Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul pengaruh pemasangan iklan di media sosial terhadap peningkatan daya beli konsumen produk luar with kopi, yang disusun oleh 1. Ajis Abdul Kholik NIM 2018-11314, 2. Ayu Atika Sari NIM 2018-11475, 3. Retno Wulandari NIM 2018-11489, 4. Hasan Mubarok NIM 2018-11609. Latar belakang: pada era globalisasi ini terjadi persaingan yang ketat di dalam memasarkan produk atau jasa. Kegiatan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia usaha, mengingat orientasi terhadap masyarakat atau konsumen. Kegiatan usaha mengalami perubahan dinamis seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Kebutuhan konsumen yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha untuk mencapai kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen, sehingga tidak berpaling ke pesaing meski terjadi perubahan. Dalam hal pembelian, bukan hanya satu tindakan saja, melainkan terdiri dari beberapa tindakan yang satu sama lainnya saling berkaitan. Faktor yang memengaruhi keputusan pembelian terdiri dari pilihan produk, pilihan merek, pilihan saluran pembelian, waktu pembelian, pencarian informasi, dan jumlah pembelian. Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh perusahaan. Guna yang diberikan adalah nama produk, manfaat produk, harga produk, serta keuntungan produk dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Tujuan promosi lewat iklan adalah berusaha untuk menarik dan mengaruhi konsumen. Agar iklan yang dijalankan dapat efektif dan efisien, maka perlu dilakukan program pemasaran yang tepat. Iklan harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencapai penjualan dan keuntungan. Iklan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk-produk yang oleh Departemen Pemasaran telah rancang sedemikian rupa sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli. Rumusan masalah: kopi sebagai produk yang populer di kalangan masyarakat memiliki banyak jenis dan varian rasa. Hal ini guna memenuhi nilai konsumen peminum kopi. Kopi putih atau white coffee instan pertama kali diperkenalkan oleh PT Java Prima Abadi Semarang dengan merek luwak white coffee. Dalam penelitian ini perlu diketahui alasan konsumen memilih produk white coffee, terutama alasan konsumen lebih tertarik membeli luwak white coffee melalui media sosial. Kemudian, sikap yang terbentuk akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli seseorang untuk berperilaku tertentu. Daya beli yang tertinggi terhadap luwak with coffee akan cenderung mengarahkan konsumen pada perilaku pembelian luwak with coffee. Oleh karena itu, melihat iklan di media sosial yang berkontribusi pada pembentukan daya beli konsumen produk luwak with coffee merupakan hal yang penting. Dengan begitu, produsen dapat mengetahui hal-hal apa saja yang mendorong keputusan pembelian konsumen. Pertanyaan penelitian: 1. Apakah iklan di media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk luwak with coffee? 2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada luwak with coffee? 3. Apakah iklan di media sosial dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk luwak with coffee? Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian: 1. Untuk menjelaskan pengaruh iklan di media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk luwak with coffee. 2. Untuk menjelaskan kualitas produk yang diberikan konsumen pada produk luwak with coffee. 3. Untuk menjelaskan pengaruh iklan di media sosial dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk luwak with coffee. Gunaan penelitian: 1. Bagi pihak perusahaan yang berkepentingan yaitu PT Java Prima Abadi agar menjadikan bahan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas
efektivitas iklan produk luwak wit coffee. 2. Untuk pihak lain, mahasiswa atau umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian di masa yang akan datang. Tinjauan pustaka, iklan menurut Kotler 2005 yaitu bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya produk atau jasa, membantu meyakinkan pelanggan untuk membeli atau membedakan suatu produk atau jasa tersebut dengan produk atau jasa yang lain. Minat beli konsumen, seorang konsumen tidak sendirinya memiliki keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Mereka terlebih dahulu mencari informasi kepada orang-orang terdekat atau orang yang benar-benar dipercayainya untuk membantunya mengambil keputusan pembelian suatu produk atau jasa, menurut Sehifman dan Kanuk 2008. Rangka pemikiran teoritis. Di sini kelompok kami membuat judul yang terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. X1-nya yaitu iklan, dan X2-nya yaitu media sosial, dan Y-nya yaitu daya beli konsumen. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, jenis datanya adalah data kuantitatif. Untuk sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Kemudian, data primer didapatkan langsung melalui pihak pertama. Pihak pertama dalam penelitian ini adalah PT Java Prima Abadi dari konsumen. Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi dari jumlah pengikut di media sosial, yaitu Instagram. Populasi dalam penelitian ini diambil dari konsumen yang pernah membeli produk luwak white coffee baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui media sosial. Pengambilan populasi ini didasarkan pada observasi yang dilakukan pada daya beli konsumen pada produk luwak white coffee serta konsumen. B. Sampel. Sampel bagian dari populasi. Analisis data secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya. Peneliti dapat meneliti sebagian dari elemen populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu teknik sampling insidental. Adalah teknik penentuan sampel yang penentuannya didasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara langsung kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti maka akan digunakan sebagai sampel. Selanjutnya, pengumpulan data. Peneliti dalam mengumpulkan cara memperolehnya dengan menggunakan teknik data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri serta dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah seluruh kuesioner yang disebar telah terkumpul. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari pengujian kuesioner berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan uji kecukupan data, dan perhitungan kesenjangan antara persepsi dan harapan pengguna. Semua teknik pengujian tersebut berguna untuk melihat apakah atribut pertanyaan dalam penelitian ini valid atau tidak, serta reliabel atau tidak. Analisis data. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian dengan responden sebanyak 100 kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu iklan X1 dan media X2 terhadap peningkatan daya beli konsumen Y
pada produk luwak white coffee sebagai variabel terikat. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1 kali B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Yang kedua, analisis koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Yang dikutip dari Nugroho 2005-153. Koefisien determinasi R2 dinyatakan dalam presentase. Nilai R2 ini berkisar antara 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Yang ketiga, pengujian hipotesis, yaitu ada dua, ujian hipotesis parsial dengan t-test. Yang kedua, uji hipotesis simultan dengan f-test. Yang selanjutnya, hasil analisis data. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dari tabel sebelah kiri berikut ini. Berdasarkan tabel di samping tersebut dapat diketahui nilai koefisien regresi beta baik yang belum standar maupun regresi yang telah distandarisasi. Adapun nilai beta yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai beta yang telah distandarisir sehingga diperoleh persamaan akhir sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,328 plus 0,23 X1 plus 0,794 X2 plus E. Hasil uji hipotesis parsial dengan t-test dapat dilihat tabel sebelah kiri. Berdasarkan tabel di samping juga terlihat bahwa variabel media X2 memiliki nilai T hitung lebih tinggi dibanding nilai T hitung pada variabel iklan X1, sehingga dapat dikatakan variabel media sosial X2 merupakan variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan daya beli konsumen Y pada kopi bubuk siap saji merek luwak white coffee. F-table hitung dengan cara df1 sama dengan k1 dan df2 sama dengan n min k, di mana k jumlah variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan n jumlah responden. Nilai k pada penelitian ini sama dengan 3 dan n 96, maka df1 sama dengan 2 dan df2 sama dengan 93. Dengan demikian nilai f-table pada penelitian ini adalah sekitar 19,50. Hasil f-test menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat karena memiliki nilai p-value sebesar 0,00 kurang dari level of signifikan yang ditentukan sebesar 0,05 dan nilai f hitung sama dengan 402,972 lebih besar f-table sebesar 19,50. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis HA3 diterima, yaitu iklan X1 dan media sosial X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya beli konsumen Y pada kopi bubuk siap saji merek luwak white coffee.